Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dharma, NIM saya 2019-230050. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Breadth First Search atau BFS untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah intelijensi buatan. Pada kali ini saya akan membahas tentang Breadth First Search atau BFS. Nah, sebelum masuk ke BFS tersebut, di iSearch itu ada algoritmanya yang dibagi menjadi dua, yaitu uninformed search dan informed search. Nah, di uninformed search itu ada DFS atau deep first search, dan yang kedua ada breadth first search, yang ketiga ada uniform cost search, dan di informed search itu ada high climbing, greedy search, A search. Nah, di uninformed search itu maksud itu untuk pencarinya itu tidak ada informasi yang digunakan, dia hanya melewati alurnya saja. Sedangkan di informed search itu sudah ada bentuk nilai atau informasi yang telah didapatkan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang BFS atau Breadth First Search. Apa sih itu Breadth First Search atau BFS? BFS atau Breadth First Search adalah suatu algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, dan demikian seterusnya. Jadi akan berulang mulai dari yang pertama sampai yang terakhir untuk di ujungnya. Dan jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras D dikunjungi terlebih dahulu sebelum simpul-simpul pada aras D ditambah 1. Nah, pada BFS ini, dia akan mengunjungi simpul-simpul yang terdekat dahulu, baru akan suatu tumpukannya akan melanjutkan ke tumpukan yang lainnya. Nah, di Breadth First Search ini, algoritma ini memerlukan sebuah antrian QQ atau tumpukan untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Simpul-simpul ini diperlukan sebagai acuan untuk mengunjungi simpul-simpul yang bertetanggaan dengannya. Tiap simpul yang telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya satu kali. Nah, jadi setelah suatu not itu masuk ke antriannya, maka dia akan selesai dan akan melanjutkan ke ke not-not yang lainnya. Nah, algoritma ini juga membutuhkan tabel boolean untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi sehingga tidak ada simpul yang dikunjungi lebih dari satu kali. Nah, di sini ada penjelasan tentang cara kerja algoritma BFS. Yang pertama, masukkan simpul ujung akar ke dalam antrian. Yang kedua, ambil simpul dari awal antrian, lalu dicek apakah simpul tersebut merupakan solusi. Jika tidak, maka simpul tersebut akan dimasukkan ke antrian lagi. Yang ketiga, jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil akan dikembalikan. Jika simpul itu tersebut merupakan solusi, maka akan dimasukkan antrian dan pencarian pun selesai. Yang keempat ada, jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau child-nya ke dalam sebuah antrian. Dan jika antrian kosong dan setiap modul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Yang terakhir, ulangi pencarian dari langkah kedua. Jadi jika simpul tersebut bukan merupakan solusi, maka akan terus-menerus sampai menemukan solusinya tersebut. Next. Nah, di sini ada contoh kasus dari BFS tersebut. Di sini ada sebuah simpul yang
itunya tuh dari mencari jalan dari A ke F. Dan di dalamnya tuh ada A, B, C, D, E, dan F. Nah, kita akan mencari jawaban dari contoh kasus pertama ini. Ini cara penyelesaiannya. Yang pertama itu dari simpul A dicek. A bukan solusi, maka disimpan di output. Nah, A ini bukan merupakan solusi. Nah, kemudian bawahnya lagi itu ada B dan C. Yang B ini bukan solusi, maka disimpan di output. B dan C itu bukan merupakan suatu solusinya. Nah, setelah itu ada di C itu ada E dan di B itu ada D. Yang pertama itu ada C dengan D. C merupakan bukan solusi, maka disimpan di output. Maka C-nya itu disimpan di output. Dan kemudian yang E-nya juga sama. E bukan merupakan solusi, maka disimpan di output. Nah, yang D ini juga merupakan bukan sebuah solusi karena di bawah itu masih ada F untuk menuju jalan akhirnya. Nah, berarti di sini D itu bukan merupakan sebuah solusi, maka disimpan di output. Dan yang terakhir itu ada F. Nah, F itu udah paling terakhir dan emang tujuannya itu di F, maka F merupakan solusi, maka disimpan di output dan proses selesai. Nah, dari contoh kasus ini dapat disimpulkan jadi pertama A, B, C, E, D, dan terakhir solusinya itu di F. Ini penyelesaian kasus yang pertama. Nah, ini ada contoh kasus yang kedua atau menggunakan Python. Nah, di sini tuh ada sebuah simpul yaitu A, B, C, D, E, dan F. Nah, simpul ini berbeda dengan simpul yang contoh kasus yang pertama. Karena contoh kasus pertama ini saling berkesinambungan. Sedangkan yang contoh kasus 2 ini berbeda sedikit dengan kasus yang pertama. Nah, output yang dihasilkan dari BFS ini A, B, C, D, E, dan F. Pertama, itu mengecek A. Itu di bawah A itu ada B dan C. Pertama A ke B, terus kemudian ke level level 1 tuh ada A, level 2 B, C, level 3 itu D, E, F. Nah, pertama level satunya itu dari A, kemudian lanjut ke level 2 itu ada B dan C. Untuk level 3 itu ada D, E, dan F. Nah, sekian dari saya. Saya akan mencoba untuk di program Python-nya. Pertama, kita buka Anaconda Prom. Nah, sini kita masuk ke direktori atau tempat filenya. Saya masukkan di data D di AI pagi. Kita lihat di direktorinya. Di sini sangat banyak. Kita ulang dulu bentar. Direktori. Kita buka Jupyter Notebook. Nah, kita cari di dokumen. Nah, ini ada value test intelijensi buatan yang saya sudah buat. Nah, ini merupakan contoh kasus Breadth First Search atau BFS menggunakan program Python. Ini merupakan salah satu contoh kasusnya yang tadi sudah dijelaskan di PowerPoint. Nah, di sini tuh ada pertama tuh ada istilah graph-nya. Yang pertama itu dari kita inisialin simpulnya yang A. Yang di dalam A itu terdapat level 2 itu yang berisi B dan C. Nah, kemudian di bawahnya lagi tuh kita ambil level 2 tuh ada B.
Yang B itu, yang B ini berisi itu D dan E. Terus kita ke di level 2 itu kan ada B dan C. Kemudian yang sebelahnya itu ada C. C itu berisi F, simbol F. Yang D itu berisi kosong. Yang E ini nyambung dengan F. Jadi tulisnya ini F. Dan yang F itu berisi kosong. Nah, yang selanjutnya ini visit atau ini telah dikunjungi, not yang telah dikunjungi. Nah, yang PQ ini untuk menginisialisasi tumpukan. Nah, kemudian mendefinisikan dari BFS itu ada yang telah dikunjungi, terus grafnya dan notnya. Nah, di sini ada codingan dari yang telah dikunjungi dan tumpukannya atau not yang berisi not. Nah, kemudian di sini ada while. Jika tumpukan atau tumpukannya itu sama dengan 0, maka di print S-nya itu akan masuk ke tumpukan tersebut dan akan diulangi terus. Ini kita coba running. Nah, ini outputnya. Outputnya itu dari A, B, C, D, E, dan F. Kita lihat coba. Nah, di sini kan kalau BFS itu dia sesuai dengan level ya. Ini level 1, level 2, level 3. Yang A itu level 1, B dan C level 2, yang level 3 itu D, E, dan F. Kita coba lihat di hasilnya tadi. Ini kan berurutan level 1, A, terus ke bawahnya lagi ada B dan C setara, terus ke bawahnya lagi itu D, E, dan F. Nah, F ini merupakan suatu solusi dari studi kasus yang kita coba ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekiannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.